Harganya ya sekitar 60 sampai dengan, ya kemarin sampai ada yang 100 lebih lah. Kan dicek, kalau ya benar-benar udah real, udah siap, udah sehat, baru kita kirim. Pengen ngejak lari-larian. Kotoran sapi itu dimanfaatkan bikin biogas ya. Untuk sementara ini gasnya hanya dipakai untuk lingkungan di sini saja. Halo Sobat Pesona Desa, nih saat ini saya lagi ada di kandang sapi. Tapi ini adalah sapi Bos Farm yang sapinya gede-gede nih di sini, sesuai sama namanya. Jadi yang belinya juga para bos-bos nih kayaknya nih. Nah, di Pesona Desa kali ini kita akan melihat seperti apa metode ternak sapi yang ada di sapi Bos Farm. Kita akan langsung temui pemilik ternak sapi di sini. Kayaknya sih beliau bos juga. Kita langsung aja ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Ibu Haja Heni. Ya. Aduh, Bu, ya. saya Gilang, Bu. Oh, iya. Wah, ini kayaknya Ibu lagi sibuk ngecek-ngecek ya, ngontrol ya? Iya. Sapi-sapi yang ada di sini luar biasa banget nih, Sobat Iya. Pesona Desa. Saya sudah bersama dengan Ibu Haja Heni, owner atau pengusaha dari sapi yang ada di Kabupaten Sumedang nih ya. Iya. Bu, ini saya lihat besar-besar banget, Bu. Betul, alhamdulillah Ini ya. ada berapa ekor yang ada di sini, Bu? Ada 33 ekor untuk 33 sekarang. ekor nih Sobat Pesona Desa. Yang kelihatan di sini sih saya baru beberapa ya, mungkin ke belakangnya lebih banyak lagi nih ya. Iya. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih, sapi yang ada di sini itu ada berapa jenis, Bu? Ada 4. 4. Untuk Apa aja tuh, sekarang Bu? ada 4. 1 limosin, 2 simental, Iya. 3 pegon, dan 1 lagi Belgian. Wah, tadi ada nama-nama yang baru saya dengar, mungkin Sobat Pesona Desa juga baru dengar ini ya, Bu Iya. ya. Nah, ini tuh berarti emang dari Indonesia atau perpaduan dari luar negeri juga, Bu? Ini genetik ya. Genetik Iya, ya? genetik ya. Oh, nah kalau dari segi fisik, kan tadi ada 4 jenis ya, Bu ya? Ya. Tadi ada limosin, Belgian, terus Ya, pegon, pegon dan simental. simental. Iya. Nah, yang paling mencolok dari keempat itu apanya, Bu, kalau dari fisik? Belgian. Belgian fisiknya lebih berotot. Wah, Ya. lebih berotot. Lebih berotot. Ya. Berarti memang kalau yang lainnya juga besar-besar, tapi mungkin kalau Belgian punya ciri khas ototnya Ototnya. lebih muncul, lebih Lebih terlihat muncul, gitu ya, Bu ya? Lebih terlihat ya. Oh, kalau dari segi ini, Bu, pakan itu sama atau beda sih, Bu? Pakannya sama. Sama? Sama ya. Ada apa aja tuh kalau untuk pakannya, Bu? Pakannya itu ada konsentrat ada ya, kemudian hijauan. Hijauan itu ada jagung, ada juga rumput, namanya tuh rumput odot Iya. ya. Ada rumput juga, rumput dari luar itu ada namanya apa ya namanya tuh? Ya pokoknya dari, Dari luar perpaduan ya, dari rumputan hijauan gitu ya, Bu ya? hijauan, ya, kemudian silase, Silase. kemudian sawit, kemudian kulit kopi, leci, ya, ampas tahu, bekatul, ya banyak lah. Oh, kalau ampas tahu di Sumedang banyak, Bu? Banyak, kebetulan di lingkungan kami ini banyak pabrik tahu. Oh, jadi gampang ya, Bu Ya, ya? gampang, kebetulan banyak. Ya. Gak heran nih Sobat Pesona Desa,
berotot ya, terus besar-besar karena memang campuran dari nutrisi pakannya aja tuh Iya. banyak juga ya Bu ya. Banyak, betul, Jadi banyak. itu juga yang akan menunjang pertumbuhan dari sapi-sapi yang ada di sini. Itu. Dan kualitas dagingnya lebih bagus. Oh, kualitas dagingnya Iya, juga daging lebih bagus. berpengaruh dari pakan itu sendiri ya Bu ya. Betul, pengaruh dari pakan. Iya. Kalau untuk bobotnya Bu, bobotnya dari kisaran berapa kilo atau kintal? Bobotnya itu kisaran yang ada di sini ya, antara 6 sampai ada yang 1 ton 280 kilo. Wow, sampai Ya. 1 ton lebih ya? Iya, 1 ton lebih. Kalau usianya Bu? Usianya yang 1 ton 280 itu kurang lebih ada 3 tahun. 3 tahunan ya? 3 tahunan. Ya. Oh, itu berarti kalau misalkan yang ada di sini tuh biasanya Bu untuk penjualan dekat-dekat Idul Adha atau gimana sih Bu? Ya, biasanya sebelum Idul Adha aja sudah ada yang pesan kepada kami. Oh, Ya. berarti Misalkan berapa? 3 bulan, sebelum, ya Mm-mm. sudah ada. Sudah ada yang Ya, pesan ya yang Bu ya? pesan, ya. Oh, biasanya kalau dari 4 jenis ini yang paling best seller yang mana Bu? Yang paling banyak dipesan? Simental ya dengan limosin. Simental dengan limosin. Ya. Nah, bisikin Bu, harganya berapa Bu? Harganya ya sekitar 60. 60. Sampai dengan ya kemarin sampai ada yang 100 lebih lah. Waduh, fantastis banget Sobat Pesona Desa. 60 juta itu paling murah sampai 100 lebih ya? Ya, ada Wah, jadi Sobat Pesona Desa siapin budget aja kalau pengen Idul Adha kurbannya sapi seperti ini. Yang ada di sini jantan semua, Bu? Jantan semua, ya. Jantan semua, ya. Jadi di sini fokusnya lebih kepada Penggemukan. penggemukan. Ya. Oh, jadi nanti kalaupun misalkan Idul Adha ada yang belum terjual misalkan Bu itu Ya. nanti dirawat terus sampai tahun berikutnya. Dirawat terus. Jadi kita jual sapi itu yang sudah memenuhi persyaratan untuk kurban, Iya. yaitu giginya yang sudah poel. Ya. Poel. Iya, gigi yang sudah poel. Walaupun usianya udah 1,5 tahun Iya. lebih, tapi kalau belum poel belum bisa dijual. Oh, jadi Ya. ada ciri fisik dan juga kualifikasi yang harus terpenuhi kalau misalkan mau kurban gitu ya. Nah, Bu, tadi kan dengan harga yang cukup fantastis kayak gitu ya. Fantastis banget malah menurut saya. Yang beli dari kalangan mana, Bu? Kalau boleh tahu yang udah beli ke sini. Ya, yang beli alhamdulillah Ya. udah 2 tahun ini Bapak Wakil Presiden untuk kurbannya juga dari kami ada. Yang tahun pertama ada 5 ekor, Iya. yang kemarin 2 ekor. Ya. Alhamdulillah. Waduh, saya nggak nyangka nih, kebanggaan juga ya di Jawa Barat belinya loh Pak Wakil Presiden orang nomor 2 di Indonesia. Beli ke sini Bu, Iya. berarti 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Nah, ya. kalau usaha Ibu sendiri nih, ternak sapi ini sudah dari tahun berapa? Dari tahun 2020. Dari 2020? Ya, jadi sekarang tuh udah masuk tahun ketiga. Oh, Ya, masuk tahun sekarang ketiga. masuk tahun ketiga dengan 33 ekor tuh. Iya. Nah, sekarang bentaran lagi mau Idul Adha udah mulai dong Bu ya, ada Insya yang Allah. ini. Insya Allah ya. Bu, berarti kan di sini tadi kan sudah dijelaskan juga soal pakannya seperti apa gitu kan. Iya. Mungkin juga tidak lepas dengan perawatan-perawatan yang juga mumpuni ya Bu ya Betul, untuk betul, pertumbuhan sapinya ini Iya. sendiri. Nah, sekarang boleh nggak kalau saya lihat proses perawatan dari sapi-sapi yang ada di sini? Boleh. Boleh. Dengan Mas Wawan. Mas Wawan, oke. Mas Wawan, nanti Diantar Mas Wawan. aja Bu Iya, sama Mas monggo. Wawan ya. Kita Iya. ke sana ya Bu Iya, ya, ke tempatnya iya. ya. Iya, Oke. iya. Kan dicek kalau ya benar-benar udah real, udah siap, udah sehat, baru kita kirim.
mau ngobrol-ngobrol tentang perawatan sapi dengan Pak Wawan. Oh, oke, siap. Izin ya Bu aja ya, saya sama Mas Wawan ya. Ya, Makasih, nanti silakan. saya lanjut lagi sama Ibu. Ya, Oke, silakan. hatur nuhun. Halo Mas Wawan. Halo, Mas. Waduh, saya Gilang nih. Tadi ditunjukin sama Bu Hajah Iya. buat ngobrol sama Mas Wawan katanya dengan ini nih para sapi-sapi yang ada di sini yang besar-besar ini nih. Saya tadi kan ngobrol sama Ibu baru kayak jenis-jenis dan sebagainya. Nah, kalau sekarang saya pengen tahu Kang untuk perawatannya. Perawatan. Nah, itu ada tahapan apa aja nih kalau perawatan sapi nih? Kalau perawatan kita ya pertama pagi kita kasih konsentrat, itu kalau pola makan ya. Pagi konsentrat, ntar siang kita kasih kayak gini jerami sambil apa? Ntar kan kalau habis kotoran kita sambil mandiin sapi-sapinya. Oh. Biar sapinya enak, nyaman, tenang. Mandinya juga di sini. Juga di tempat ya. Oh. Mandinya nggak cuma satu kali mas. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Iya, Dua pagi sama kali. sore. Jadi kayak sama aja kayak manusia. Iya. Mas, ada kesulitan nggak kalau untuk memandikan sapi? Ya kalau menurut saya sih nggak ada kesulitan mas. Oh. Aduh, ini saya kaget juga nih. Ada yang sampai ke sini. Karena ini lagi pas kebetulan pemberian pakan ya, Mas Iya, ya? pemberian pakan. Nah, kalau jadwal pemberian pakan nih jam berapa aja? Jam 11 mas. Jam 11 siang. Iya hijauan. Satu kali. Itu paginya konsentrat dulu. Oh, pagi konsentrat. Konsentrat Kalau siang hijauan. Buat cemilan kan. Oh, buat cemilan. Jadi ada snack time juga nih Iya. buat sapi-sapi yang ada di sini. Terus, Mas, jadwal sore atau malam ada juga? Sore konsentrat lagi mas. Sore konsentrat lagi. Kalau untuk campuran pakannya, tadi kan Ibu juga sempat jelasin tuh, itu perlu memang diseimbangkan kandungan gizi dari pakan dari Iya, Mas. sapi ini ya. Kita kan harus tahu protein yang dibutuhkan berapa, karbohidratnya berapa, seratnya yang diperlukan apa gitu mas. Iya. Kalau untuk ini kemarin kan sempat ada penyakit mulut dan kuku untuk PMK sapi, ya Mas Wawan. Ini pengaruhnya ke sapi-sapi yang ada di sini gimana tuh? Kalau tahun kemarin kita benar-benar dijaga itu mas. Kita agak stok sapi, terus kita agak masukin orang dari luar. Jadi kita benar-benar ditutup untuk menjaga keamanan kita semua lah. Iya. Steril banget Iya, gitu ya Mas steril. ya. Iya. Jadi pada saat itu kalau misalkan ada yang mau ngecek ke sini gimana tuh? Ya tetap kami tutup, Layani, paling layani lewat online mas. Oh, jadi tutup waktu itu Iya. ya. Tapi untuk sapi-sapi yang di sini alhamdulillah masih kondusif terjaga. Alhamdulillah mas. Nggak begitu terpengaruh. Nggak Ada yang begitu. tumbang gitu nggak? Nggak ada mas. Oh. Alhamdulillah sehat-sehat semua sampai pas hari pengiriman kan. SOP-nya yang diberlakukan di kandang ini apa aja nih Mas? Sampai misalkan ada orang beli datang ke sini tuh udah tahu speknya itu aman gitu. Iya, nanti kan ya pasti kita selalu cek dokter kan. Oh, ada dokter khusus Ada juga? dokternya, ada. Oh. Kan dicek kalau ya benar-benar udah real, udah siap, udah sehat, baru kita kirim. Kalau nggak kurang sehat atau gimana, nanti bisa kita ganti yang sehat. Ada pemberian asupan vitamin atau yang Ada, lainnya Mas. juga? Kalau di sini kita 2 bulan sekali kita kasih obat cacing, 2 minggu sekali vitamin, rutin itu mas. Oke deh Mas, kita mungkin bisa pindah tempat dulu nih. Kasihan lagi enak makan sapi-sapinya. Kita pindah ke tempat lain ya Mas Siap, ya. Mas, Kita siap. ngobrol lagi yuk. Permisi sapi-sapi. Waduh.
Sobat Pesona Desa, di belakang saya udah ada sapi yang besar banget ini. Aduh, Mas, kebetulan bisa dikeluarin ya? Iya, Mas. Lewat pintu di sebelah tadi tuh. Di Ini samping. jenis sapi apa nih? Si mental cross ini, Mas. Simental Cross. Cross. Iya. Beratnya berapa, Mas? 1-2 lebih pokoknya ya. 1 ton lebih ya? Iya. 1,2 ton ya? Lebih. Lebih ya? Lebih. Dia adalah salah satu maskot di Sapi Bosa, Mas. Maskot di sini? Iya. Di Sapi Bos ya? Iya. Ini Sama kesayangan. Oh, jadi ini yang udah paling ini nih, paling lama berarti Iya, ya? paling lama. Usia berapa? 3 tahun lebih, Mas. 3 tahun lebih. Iya. Berarti kalau misalkan tahun ini nih nggak dipesan misalkan, itu paling maksimal berapa tahun sih, Mas? Kalau yang sapi yang bisa digemukkan lagi tuh? Kita itu pasti lihat kondisi kaki, Mas. Lihat penumpang kaki kan. Soalnya kan kalau berat badan kan ada di penumpang kakinya. Iya. Kalau kakinya udah terlalu gini ya mau nggak mau harus kita potong. Oh, jadi dipotong aja di sini gitu? Ya ke jagal kan. Oh, yang maksudnya tidak dijual gitu artinya ya, nggak sampai dijual. Berarti yang paling maksimal itu kisaran berapa ton atau berapa tahun yang udah harusnya disembelih lah, nggak dijual gitu? Paling 5 tahun, Mas. 5 tahun ya 5 maksimal tuh. Jadi Sobat Pesona Desa ternyata ada usia maksimalnya gitu loh untuk menggemukkan sapi, karena kan melihat faktor dari ketahanan kakinya juga untuk menopang badannya yang super besar ini. Mas, kalau boleh tahu ini harganya berapa? Yang ini? Udah 100 lebih ya, banyak lebihnya. Berapa nih lebihnya nih? Berapa nih? 15 lebih nih, Mas. 150 juta? Lebih. Lebih? Iya. Terakhir itu ada penawaran 140. 140 juta? Iya. Mau buat kejantan, tapi kita karena masih sayang kan. Oh, Kita tahan dulu. belum dilepas berarti ya? Belum dilepas ya. Jadi masih negosiasi. Masih negosiasi ya. Nah, Mas, kalau berarti sapi ini di harga 150 juta, kalau misalkan ada yang nawar, bisa dilepas. Kalau misalkan enggak, tetap dirawat Tetap gitu ya. dirawat. Memangnya kalau tadi Mas bilang ada apa rasa khusus kayak kasih sayang atau itu tuh gimana sih? Mas sebagai yang setiap hari merawat mereka gitu? Ini kalau selain saya yang ngeluarin pasti berontak, Mas. Oh, tapi ini aman nih, Mas. Ini Aman. soalnya udah agak-agak geser-geser nih. Pengen ngajak lari-larian kan. Oh, jadi memang perlu juga ternyata ya, selain perawatan di dalam kandang, di ternak, ya untuk menghirup udara bebas ya Mas ya, supaya sapi itu nggak stres juga penting nih Sobat Pesona Desa. Kalau yang ini namanya siapa? Ada namanya nggak? Tudor. Siapa? Tudor. Tudor. Iya. Tudor. Oh, Kayak merek jam tangan yang lumayan itu, Mas. namanya Tudor Sobat Pesona Desa. Kalau yang lain-lainnya ada penamaan juga? Ada. 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 Oh, berarti 33 sapi yang ada di sini dikasih nama semua? Kasih nama. Oh, nih udah geser-geser nih. Saya mau pegang dulu ya, Sobat Pesona Desa. Nih tuh. Aduh, emang belum biasa. Bisa ditumpakin nih kok, Mas. Wah, jangan kalau ditumpakin saya ini takutnya nanti dia berontak nih. Oh, si Masnya langsung. Nih. Wah, keren banget Sobat Pesona Desa. Mas Wawan karena sudah biasa, jadi dia bisa naikin si Tudor ini nih, jenis sapi yang paling tua di sini. 3,5 tahun. Pengen ngajak lari-larian. Tuh. Pengen main. Mas, ini nggak akan lepas? Enggak. Serius? Lepas sini, Mas, sini. Oke, Mas Wawan, lanjut aja Mas, dikondisikan. Kayaknya Iya. ngeri juga nih Sobat Pesona Desa. Saya mau langsung lanjut lagi ngobrol sama Bu Haja aja Siap, ya. siap. Oke, Tuh. bye Sofi. Pengen ngajak main. Oke. Kotoran sapi itu dimanfaatkan bikin biogas ya.
untuk sementara ini gasnya hanya dipakai untuk lingkungan di sini saja. Sobat Pesona Desa, abis tadi saya main ke kandang, terus ngeliat dan juga langsung bercengkrama sama sapi yang paling besar di sini. Nah, karena tadi kan sampai putus tuh talinya, saya takut jadi mending saya ngobrol aja sama Bu Haja di sini. Tadi habis di sana Bu, ngajak sama Kang Wawan, cuman karena mungkin saya belum biasa Bu ya, jadi masih panik, saya panik, sapinya juga panik gitu. Ya, padahal nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa itu. Iya, karena takut nyeruduk. Iya, cuma takut. Iya. Gitu. Ya. Nah Bu, kan ini usaha Ibu tadi cerita di awal udah 3 tahun berjalan ya Bu ya? Betul, Nah, Ibu nih kenapa sih awalnya tertarik untuk usaha sapi ini, ternak sapi ini Bu? Ya, kebetulan kami ini kan udah pensiun, ya. Di sini tuh kelihatannya banyak yang beternak sapi, domba, kambing. Namun di sini sapinya sapi lokal. Kebanyakan sapi lokal. Nah kami ini ingin mencoba, lain daripada yang lain. Kami ingin sapi yang bobotnya bisa mencapai ton gitu. Jadi itu suatu tantangan bagi kami. Ya kami coba mulai tahun 2020 itu. Ya kami coba dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berlangsung terus dan sapi-sapinya alhamdulillah sehat ya. Ini Ibu awalnya kok kan tadinya kan basicnya di guru ya Bu ya? Ya, saya guru. Terus bisa tahu soal jenis-jenis sapi luar ini dengan berbagai jenis ini gimana tuh Bu? Bisa tiba-tiba keidean gitu? Ya. Saya sering lihat di YouTube juga ya. Oh, banyak referensi. Di YouTube, referensi di situ. Kebetulan saya juga didukung oleh anak saya. Anak saya itu kebetulan juga kerjanya di bidang politeknik ya. Jadi saya coba informasi juga dari anak, kemudian saya juga sering baca-baca buku dan saya juga lihat di YouTube ya. Jadi paham sedikit-sedikitnya dan makin kesini makin improve ya. Banyak hal yang mungkin jadi sebuah fasilitas juga dan juga konsep perawatan yang diterapkan di sini ya Bu ya. Betul, ya. Di Sapi Bos Farm. Nah, Bu yang dalam waktu dekat ini, kan tadi Ibu bilang Pak Wapres sering pesan nih, udah ada hilalnya nggak Bu nih, pesan juga untuk tahun ini? Mudah-mudahan, mudah-mudahan ya, kami sangat menunggu. Iya, menunggu ya Bu ya. Oh, kalau untuk sekarang nih Bu, pemasaran sendiri lewat metode apa aja? Apakah hanya bisa datang langsung atau ada juga yang lainnya? Dengan online. Online? Ya, via Instagram. Di Instagram. Berarti kalau yang di Instagram yang dicantumkan tadi saya dengar dari Mas Wawan ada nama-nama nih, nama-nama dari sapinya. Sapi, ya. Itu semuanya dicantum spek-spek kayak gitu Bu? Dicantum spek-speknya, apa aja tuh Bu? Bobotnya, tingginya, ya. Dan ditunjukkan foto sapinya. Jadi kelihatan gagahnya itu ya, gagah sapinya. Jadi gitu ya. Wah, menarik banget nih. Jadi kalau misalkan para calon pembeli penasaran bisa ngelihat di Instagram sekaligus speknya. Kalau misalnya mau make sure lagi, pengen lebih jelas, lebih banyak hal yang diingin tahu kan gitunya bisa langsung datang ke sini ya Bu ya. Oke. Nah Bu, tadi kan di sana juga ada alat ini ya Bu ya. Pengolahan apa tuh? Biogas atau apa Bu? Oh ya. Nah itu bisa dijelasin Bu gimana tuh? Jadi untuk supaya tidak mencemari lingkungan, kotoran sapi itu dimanfaatkan, bikin biogas ya.
untuk sementara ini gasnya hanya dipakai untuk lingkungan di sini saja. Mudah-mudahan ke depan kalau seandainya sapi bos ini makin banyak jumlahnya, kami bisa, insya Allah bisa untuk lingkungan terdekat. Ya, mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya saya main lagi ke sini, jumlah sapinya makin banyak, ya, fasilitasnya juga yang Ibu targetkan juga sudah terlaksana ya Bu sama keluarga ya Bu ya. Hatur nuhun banget Ibu, Bu Haja udah ngajak saya ke sini untuk lihat-lihat di seputar kandang ini ya Bu ya. Mudah-mudahan makin berkah, makin sukses usahanya ya Bu ya. Nanti kalau misalnya saya mau beli atau misalkan ngajak yang lain bisa rekomendasiin ke sini ya Bu ya. Terima kasih. Tadi kan kita sudah banyak tahu mengenai beberapa jenis sapi dan juga di usaha sapi bos farm ini banyak yang dijalankan selain dari metode penggemukannya, perawatannya, dan juga menjaga kualitasnya. Sehingga yang diberikan kepada konsumen pun sangat terjaga dan juga sesuai dengan yang diharapkan. Nah, semoga menginspirasi Anda semua yang menyaksikan hari ini. Sampai jumpa lagi di Pesona Desa edisi selanjutnya.